Menko Ekonomi kita yang kita banggakan. Jajaran DPP, Pak Sekjen, Pak Bendahara Umum yang kami muliakan, para Wakil Ketua Umum, para fungsionaris, dan para pengurus Golkar Institute, khususnya Pak Rektor, Pak Aceh, dan tentunya para peserta Golkar Institute di angkatan terbaru dan seluruh hadirin yang hadir di acara istimewa ini. Dalam waktu yang disediakan, izinkan saya sebenarnya mau sharing pengalamannya. Yang pertama, saya sangat bangga, Pak Erlangga. Saya cerita kenapa saya gabung Golkar. Mungkin cerita ini penting supaya dilihat anak-anak muda ya. Saya proses mencari partai ini lama, ya, karena supaya tidak salah, saya mencari partai yang punya 3 nilai. Ya. Nilai pertama adalah tentunya kontestasi kekuasaan, yang punya struktur sistem yang sangat matang. Yang kedua, saya mencari partai yang tidak menunggu 5 tahunan. Partai itu melakukan pelayanan publik. Nah, saya menemukan di Golkar salah satunya ada Yellow Clinic. Itu keren sekali menurut saya. Sehingga masyarakat tidak melihat partai itu hanya hadir menjelang-menjelang, tapi saat musibah. Cianjur, saya sebagai gubernur saya saksikan, saya naik motor lewat itu Yellow Clinic ada 2 apa 3 ya. Saya bilang keren amat gitu ya. Dari warnanya tentulah Golkar pisan ya. Bukan. Nah, saya punya ide tambahan kalau boleh disetujui, jangan gila. Kita bikin Golkar Quick Response for Humanity, Pak. Saya bersedia memimpin itu. Di mana ada masalah tragedi kemanusiaan, kebencanaan, kita hadir dalam skala drama-drama yang viral maupun skala yang masif, kita harus hadir. Quick Response, hitungan 24 jam. Karena saya mendirikan itu juga di Jawa Barat dan sekarang saya tidurnya nyaman karena punya sistem menolong. Selama manusia hidup, di situ ada masalah kemanusiaan. Jadi selain Golkar Institute, saya usul itu Pak, kalau itu ada dengan, nah itu alasan saya masuk Golkar itu ya, bukan soal maaf ya, kontestasi kekuasaan penting, setuju ya, karena kita menentukan wajah politik kita, tapi hidup tidak hanya urusan itu. Kedua ya, alasan ketiga kenapa saya masuk Golkar, tugas partai itu adalah memberikan pendidikan kepada warganya supaya melek demokrasi, melek hak politiknya. Itulah ada di Golkar Institute. Jadi pertama, mendidik masyarakatnya supaya sadar akan hak dan masa depannya, melayani publik dan 25 tahunan. Lalu ketiga, tentulah karena namanya partai politik harus menang. Ya. Naik saya ada pantun sedikit. Ya. Naik Golkar ke Majenang, naik Air Asia ke Mamuju. Jika partai Golkar menang, insya Allah Indonesia pasti maju. Karena saya sudah di sini, Pak Erlangga, energi hidup saya serahkan kepada Bapak. Sekarang saya ceritakan sebuah arti. Ya. Satu hikmah ya yang harus kita ambil. Ketetapan Tuhan, Ibu ya, tidak selalu sama dengan skenario manusia. Saya tidak bercita-cita jadi wali kota, tidak bercita-cita jadi gubernur, tapi karena dulu saya warga yang marah terhadap kondisi kota Bandung, Pak. Setelah ngasih gagasan dan lain sebagainya, gagasannya ditolak oleh kota sebelumnya. Saya bilang, ya udah, kotanya saya rebut aja, gitu ya. Ternyata harus ikut pilkada, singkat cerita, menang. Kalau gubernur, karena perahu sudah berlayar, ya tentulah saya lanjutlah kira-kira begitu. Jadi, skenario nya saya cita-cita jadi arsitek, tapi oleh
boleh belokkan takdir jadi wali kota gubernur. Nah, prinsipnya sama, dimanapun ditempatkan oleh takdir itu kita harus menjadi yang terbaik. Setuju ya? Nah, saya ini manusia multidimensi, bapaknya. Saya ini dulu PNS, dosen di ITB. Tapi karena peraturan pemilu berubah-ubah tiap 4 tahun, harus keluar PNS-nya, maka saya mundur. Kemudian saya pendidikan arsitek, karya saya ratusan, terbesar di Indonesia di Masjid Al-Jabar, di Cina banyak, di Tiongkok banyak, itu profesinya. Saya juga pendiri banyak komunitas Indonesia Berkebun, mendapatkan Google Award, komunitas Bandung Creative Forum, dan lain sebagainya. Saya juga penyiar radio dulu, di Radio Ardan, di Radio PRFM, TV di Kompas TV, di lokal Bandung, pengajar, cameo di 17 film, guru tilaan, jadi supir bus, jadi dosen, jadi macam-macam. Syarat saya main film cuma 3, Pak. 1, kalau lokasinya di Jawa Barat. 2, tidak boleh dibayar karena saya pejabat publik. 3, harus pendek, maksimal 5 menit. Nah, jadi gini-gini saya punya di Wikipedia adalah ya seolah-olah karena bintang film padahal cuma 5 menitan, ya spesialis 5 menitan. Nah, Bapak Ibu, untuk takdir tadi ya. Jadi kita nggak selalu dapat takdir seperti yang kita mau. Mohon maaf ya, saya berkaca ke tragedi di keluarga saya. Saya ditinggal anak saya. Dulu saya mengira kalau yang meninggal dunia itu harusnya orang tua dulu, betul? Karena dia lahir dulu, harusnya pulangnya duluan. Tapi kan takdir Tuhan tidak begitu. Jadi akhirnya saya mendapat kesimpulan, kita tugas manusia itu yang penting ikhtiar, mumpuni kasih nafas gitu ya. Kita jangan sia-siakan yang namanya umur itu. Makanya di hari ini, 1, syukuri nikmat umur, 2, syukuri nikmat kesehatan. 15.000 warga saya meninggal dunia oleh COVID. Ya. Paman saya, guru agama saya, tetangga saya yang dekat dengan saya. Zaman Delta ngiung-ngiung ya, ambulan tiap hari, tiap jam, dan lain sebagainya. Nah, jadi poin pertama saya untuk menyemangati Bapak Ibu, mumpung Tuhan beri Bapak Ibu umur, kesehatan, ilmu, jabatan, yuk sama-sama jangan sia-siakan. Jangan bangga dengan rencana, judul jabatan, dan sebagainya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, dalam kepemimpinan itu sebenarnya memang tidak ada sekolahnya. Saya menemukan nilai-nilai itu sendiri. Saya punya 3 fondasi kenapa saya menjadi saya sekarang dan terlihat happy. 1, saya meniatkan kepemimpinan itu ibadah. Ya, karena saya agama Islam, syariat saya agama Islam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya sebagai manusia yang Allah ciptakan dia ibadah. Jadi dosen yang ibadah, jadi ketum niatnya ibadah, jadi gubernur yang ibadah. Jadi Bu, kalau niatnya ibadah tenang Bu. Diomongin manusia yang tidak ada habisnya, selama kita tidak melanggar syariat, melanggar hukum, melanggar etika, nggak usah banyak diomong. Karena itu masih sifat manusia. Tidak kerja diomongin, kerja juga diomongin, mending kerja aja. Sama-sama diomongin, tapi ada hasil karya. Kira-kira begitu ya. Apalagi kan menurut survei oleh Microsoft, netizen terjulid Asia Pasifik. Dalam netizen Indonesia, tepuk tangan untuk netizen Indonesia. Jadi biasa. Pimpinan saya yang pakai kacamata yang botak dan berjenggot di belakang pakai baju hijau. Jadi biasakan jadi pemimpin jangan baper, itu poin saya. Harus sabar, ekstra sabar. Betul? Bisa itu asprinya. Jadi dan ikhlas. Dan dipuji jangan Kalau baper. masuk masalah teknis itu saya kurang tahu. Saya soalnya nggak sampai ke sana karena saya. Itu yang pertama ibadah ya. Saya fondasi kedua adalah kekuasaan itu sementara. Jadi jangan macam-macam. Ada akhirnya Bu. Saya dilantik 5 September 2018. Saya akan berakhir 5 September 2023.
Jadi akan jadi gubernur selamanya dan sebagainya. Apa poinnya? Mumpung dikasih kekuasaan, maksimalkan the power of change, mengubah dengan tanda tangan. Kan saya daya transformasinya dari tanda tangan, dari keputusan. Maka Bapak Ibu, definisi pemimpin yang paling utama adalah pemimpin sama dengan pengambil keputusan. Maka good leader, karena dia hobinya, track recordnya selalu mengambil keputusan-keputusan berkualitas. Bad leader, definisinya track recordnya selalu mengambil keputusan-keputusan yang buruk, blunder, dan menjadi karakter dan citra. Nah, fondasi yang ketiga Bapak Ibu yang saya jadikan dalam agama Islam ada hadis, khairunas anfa'uhum linnas. Manusia paling mulia bukan orang kaya, bukan orang terpintar, bukan orang terpowerful. Manusia paling mulia adalah orang yang bermanfaat buat masyarakat. Jadi seorang ketua RT bisa lebih mulia dari gubernur kalau ketua RT itu terasa oleh masyarakatnya membawa perubahan. Kira gitu ya. Jadi 3 fondasi itu Bapak Ibu ya. Makanya seorang Ridwan Kamil sehari-hari begitu Bu. Saya niatkan jadi ibadah, ingin bermanfaat tiap hari, tidak mau buang-buang waktu, betul? Nah, kemudian dalam kesementaraan kita maksimalkan. Kemudian Bapak Ibu, kepemimpinan itu ada levelnya. Dan tidak semua lulus jadi pemimpin. Paling basic itu adalah memimpin diri sendiri. Ke kiri apa ke kanan? Baju kuning apa baju warna lain? Ya, saya pilih baju kuning, ya kan memimpin diri sendiri. Saya pernah jadi wali kota, Pak Erlangga. Saya stop ibu-ibu naik motor ke trotoar. Padahal di jalan ada aspal di sebelah. Saya lihat lampu sennya ke kanan, dia belok ke kiri. Saya kasih ibu. Lagi itu dia marah duluan ke wali kota. Saya bilang, ibu mau kemana? Ini kan aspal, ini trotoar. Pak Ridwan, kan di depan udah duluan tuh motornya naik trotoar, ya saya ikut aja. Itu contoh Bu, tidak bisa memimpin diri sendiri. Udah tahu logikanya mengatakan aspal buat motor, trotoar buat manusia. Contoh kedua, jam 12 malam, lampu merah tapi nggak ada kendaraan, diterabas kan? Karena menganggap kan nggak ada orang, padahal lampunya. Itu contoh sederhana, kita nggak lulus memimpin diri sendiri. Naik kelas kedua, setelah kita menikah, dalam Islam laki-laki jadi imam karena dia harus jadi contoh buat pasangannya, harus jadi contoh buat anak-anaknya. Nggak mudah. Saya punya almarhum anak saya mampu secara ekonomi, tapi saya latih anak saya supaya tidak pamer Bu. Tidak seperti cerita hari ini tuh. Saya latih anak saya supaya apa adanya. Saya bisa beli almarhum anak saya mobil SMA. Saya kasih sepeda. Ini sepedahan dari rumah dinas wali kota ke SMA-nya kan. Saya mampu kasih uang banyak, tapi saya kasih kendaraan yang dia pakai supaya dia jadi supir wedding kira-kira begitu. Itu pemimpin di level keluarga. Pada istri saya harus bisa mimpin sholat, ya. Ayat pendek, ayat sedang, ayat panjang, ya, ngaji dan sebagainya. Kira-kira gitu Bu. Tidak semua juga, maaf ya, lulus memimpin keluarga, ini challenge. Tingkat perceraian, Pak, selama COVID naik Pak Erlangga. Karena WA suami ketahuan. Selama COVID kan lu lagi di rumah kan, suami ke dapur, istri baca HP, nah itulah contoh. Nah yang ketiga adalah pemimpin masyarakat. Pak Erlangga multidimensi, memimpin Kemenkoan, memimpin kepartean, kan, memimpin organisasi. Saya juga sama, memimpin 50 juta manusia yang hajat hidupnya harus saya urus. Kira-kira. Jadi saya doakan semua lulus memimpin diri sendiri, harmonis dan lulus sebagai pemimpin keluarga, dan naik kelas tadi Bu ya, memimpin masyarakat, organisasi, partai, apapun itu,
Sehingga tadi menjadi manusia mulia, di mana kemuliaannya diukur bukan hartanya, kekuasaan, ilmunya, tapi kebermanfaatan. Nah, kira-kira fondasi utama saya ada di sana. Berikut, ini buat teman-teman yang muda, gimana menilai pemimpin? Saya kasih tips 2 aja. Menilai pemimpin, 1, kepribadiannya. Ya, jadi cara berpakaian pemimpin dinilai, makanya saya berpakaian ya sepantas-pantasnya lah ya. Cara bicara itu dinilai, senyum itu penting. Itu karena 50% orang menilai gak peduli, ada kelompok masyarakat ya, Pak Cek gak peduli dengan prestasi, yang dia nilai hanya gesturnya aja. Kalau gesturnya menyenangkan, connect, dianggap pemimpin baik walaupun nggak ada prestasi. Nah, yang kedua adalah yang saya bicarakan dan kita contohkan, daya transformasi. Jadi ada pemimpin prestasinya banyak tapi galak, tapi judas gitu ya, tidak senyum dan lain sebagainya. 63% pemilih saya Pak Erlangga adalah perempuan. Jadi pipi saya sudah habis dicolek, dicubit, ya, dicakar, itu oleh ibu-ibu tuh. Pengawal polisi saya nggak sanggup kalau diserbu oleh ibu-ibu. 1 tips pada calon pemimpin, ini gestur ya. Coba tampilkan di IG saya. Ya. Jadi Pak Erlangga, kawan-kawannya, saya kalau keluar mobil, udah tahu ada masyarakat, coba di bawah Banjar, kota Banjar, ke atas lagi, nah itu, bawah, kanan, ya. Saya keluar mobil Bu, kanan saya begini Bu, ibu udah kumaha, nah ya, ini gestur cuma gini aja, itu tuh kayak magnet, sehingga ibu-ibu tuh merasa, pemimpin ini memang welcome. Bedakan dengan pemimpin, buka pintu mobil, terus gayanya itu rakyat tuh nunggu gestur itu Pak. Ini approachable apa? Itu sederhana ya. Kalau kampanye nih, ya. Kalau kampanye karena sedikit turun dari motor, kalau naik motor turun dari mobil langsung senyum, tangan kayak mau meluk lah kira-kira begitu. Dijamin pasti magnetnya itu. Nah itu contoh ya, pemimpin dilihat dari ciri pemimpin disukai sekarang cuma 1, diajak selfie apa enggak? Ya harus introspeksi ya. Oh saya kan anggota DPR dari dapil lalu, tapi udah ngajak selfie. Itu harus introspeksi. Ada salah dengan pendekatan ke masyarakatnya ya. Jadi ada indeks selfie Pak. Ya. Jadi kalau makin banyak diajak selfie, rakyat itu sebenarnya engage dengan karakternya, prestasinya dan sebagainya. Itu penting. Dan saya kalau ke bapak-bapak gesturnya beda. Bapak-bapak kayaknya cuma 2. Coba. Kalau ibu, saya tergantung yang ngajak selfie siapa. Kalau ibu, senangnya kalau geng Blackpink. Dan gestur saya begini Bu, saya nggak pernah begini, pasti saya tunduk. Nah ini poin saya dalam kepemimpinan hari ini. 50% pemimpin dilihat dari gesturnya, cara bicara, itu poin saya. Paham ya? Yang kedua, nah baru kita bicara substansi. Ukur pemimpin dari prestasi. Tapi problem hari ini Bapak Ibu, prestasi itu susah viralnya dibanding negatif-negatif. Nah, jadi pemimpin harus visioner, harus jelas dong, inovator, menghasilkan perubahan, kompeten dan lain sebagainya. Nah itu dalam kepemimpinan. Nah sekarang saya akan ceritakan teori yang saya sampaikan dalam contoh kasus. Siap?
kasih Pak Erlangga, tepuk tangan untuk Pak Erlangga. Nah, berikut kita tunjukkan contohnya. Sampai bulan Desember 2022, saya dan pemerintah Jawa Barat sudah mendapatkan 482 penghargaan. Dari dunia internasional, 344 di level nasional, 122 non pemerintah. Insya Allah sampai akhir jabatan mungkin 500-an lah. Apa poinnya? Poin saya adalah sebagai gubernur, I deliver 500 change, perubahan. Menuju 500 penghargaan ini, Bu, ada drama-drama mereformasi, ditolak, didemo, ya. Penghargaan ini artinya apa? Terjadi perubahan. Dulunya lelet, menjadi cepat dihargai. Dulunya tidak ada, menjadi ada, dihargai. Dulunya korup, menjadi bersih, dihargai. Kira-kira gitu ya. Contoh, satu dari sekian banyak perubahan. Saya melihat kawan-kawan khususnya yang batch baru ya, apapun yang kita lakukan hari ini, kita ini sedang ditarik 3 disrupsi, ya, dan 3 gelombang. Jadi Ibu jangan merasa dunia ini di lingkungan kecil kita, Bu. Gara-gara Rusia Ukraina pengaruh, Bu. Gara-gara COVID pengaruh. Jadi ada 3. Satu, disrupsi namanya pandemi. Disrupsi itu, Bu, ada gangguan besar yang kita nggak bisa halangi. Bisanya kita beradaptasi. Kalau nggak beradaptasi kita mati, itu melawan disrupsi. Dengan pandemi apa yang terjadi? Jutaan orang meninggal dunia. Saya Jawa Barat hilang 5 triliun per tahun, ya, dan lain sebagainya. Dengan pandemi apa yang terjadi? Kita belajar Zoom meeting kayak sekarang, ya. Belajar adaptasi, cuci tangan jadi lebih sering, lebih peduli pada kesehatan, ya kira-kira begitu. Disrupsi ini juga melahirkan melek digital yang luar biasa. Makanya disrupsi kedua, Bapak Ibu, adalah disrupsi digital, Bu. Ibu nggak bisa menghindari semua urusan di hari ini semua pakai HP. Ibu saya pakai HP hanya untuk telepon, ngirim chat. Ibu saya 83 tahun. Walaupun hanya 2 fungsi di HP-nya, ibu saya sudah mahir emoticon. Sudah tahu WK gimana. Ya, sudah tahu nangis matanya. 83 tahun. Saya tanya ke anak SMA, kamu pakai apa aja HP? Gengsi kan? Satu, telepon. Walaupun sekarang anak muda, Bu, gak suka telepon langsung, Bu, sukanya voice note. Sudah ada lagi. Gak suka, halo apa kabar? Gak suka. Lu lagi ngapain? Voice note. Ya, itu ada perubahan. Kedua, dia ngerekam pakai HP, video kan. Makanya hati-hati jadi pejabat ya, salah ngomong direkam. Melayani publik dengan kasar direkam, karena direkam. 3, apa lagi fungsi HP? Baca berita. Dulu ada baca koran saja dan TV, sekarang ada pilihan baca koran, TV, dan di online. Ketiga, nge-medsos, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Apalagi beli kerudung sekarang pakai HP online. Apalagi jual barang, belanja, ini tadi jual beli. Apalagi pinjam duit, fintech, sekarang pakai HP. Jadi nggak ada urusan nggak pakai HP. Di Jawa Barat ngasih makan lele sudah pakai HP, ngasih makan ayam sudah pakai HP, nyiram tanaman sudah pakai HP. Ada fungsi namanya IoT, bahasa Inggris lah ya, Internet of Things, menggunakan HP untuk nyuruh kerja mesin. HP-nya dipijit,
embernya menerima pesan, embernya bergerak melontar makanan lele. Dulu hujan nggak bisa ngasih makan, sekarang mau hujan mau enggak, si petambak lele berbahan, pijit-pijit, makanan terlontar. Yang tadinya panen sekali bisa 2 kali. Di Sukabumi, ini contoh ya, saya pemimpin, melihat ada disrupsi namanya digital, ketimbang marah-marah, saya belajar, saya pakai merubah nasib si petani. Di Sukabumi Bu, nyari ikan udah pakai apps, namanya Fish Finder apps. Ya ini bahasa Inggris ya. Neangan laut apps. Ya. Jadi satelit membaca perubahan warna laut dari biru menjadi abu, berarti banyak plankton, berarti banyak ikan. Direkam koordinatnya, dikirim ke pelanggannya, pelanggan lihat pagi hari, dia langsung ke musyawarah kerja ikan di titik mana gitu. Yang biasa 300 kilo naik 1 ton. Oleh perubahan dari HP yang tadinya hanya buat komunikasi dipakai sekarang buat produksi. Maka saya bilang HP sekarang bukan alat komunikasi tapi alat produksi. Itu disrupsi kedua ya. Disrupsi ketiga adalah global warming. Jadi bumi makin panas Bu. Betul? Saya hilang 700 hektar di utara Jawa Barat. Dulunya tanah, sekarang laut. Bayar pajaknya bingung. Ya. Bayar pajak PBB-nya bingung karena nggak ada tanahnya. Sertifikatnya ada Pak Bu, tapi tanahnya udah jadi air laut, saya bayarnya gimana? Itu. Inilah pembunuh-pembunuh disrupsi kita di masa depan. Jadi kalau Golkar, para pemimpinnya, paham ya? Tidak paham ada gelombang yang menjerat perahu kita. 1 pandemi, 2 digital, 3 global warming. Kita akan jadi penumpang perahu yang kalah, yang karam. Kecuali kita rubah perahunya, speknya, nakodanya dibekali ilmu, penumpangnya paham, kita bisa selamat dari 3 gelombang yang namanya pandemi, revolusi digital, dan global warming. Kuncinya 1, beradaptasi. Contoh apa beradaptasi? Kalau sekarang Bapak Ibu punya duit mau beli motor mobil, please belilah motor mobil listrik. Penghematannya 1/6 dari biaya bulanan. Biasa saya bayar 300.000, 300 km bensin, sekarang saya hanya bayar 60.000. Ya. Nih, bayar listrik hanya 23.000, BBM segini. Ya. Apalagi subsidi 7 juta kan. Kenapa ini penting Bu? Karena mobil yang Ibu pakai bensin-bensin itu bikin panas suhu bumi tadi. Karena suhu bumi panas, air lautnya naik. Tadi saya hilang tanah di Subang. Ya. Nah jadi ini contoh ya. 3 disrupsi. Berikut contoh transformatif. Ya sebagai pemimpin saya mau beresin dapur saya dulu. Maka saya percaya teknologi bisa menyelesaikan masalah. Apa yang kami lakukan Bu? Di Jawa Barat seluruh urusan harus digital. Tidak ada kata tidak. Termasuk saya punya aplikasi saya banyak Bu, ada puluhan. 2 yang saya sebut aja ya. Saya punya aplikasi bisa menemukan PNS malas. Tahu kan? Oleh AI ya, komputernya. Karena di saya PNS-nya tiap jam 4 sore harus ngisi apa yang kamu kerjakan dan buktinya. Orang yang tidak datang nggak bisa ngisi, orang yang datang tidak kerja nggak bisa berargumentasi dengan komputernya, karena komputer akan nanya mana notulensinya kalau kamu rapat, mana selfie-nya kalau kamu kerja lapangan. Dari situ saya ketemu ribuan orang kerjanya nggak efektif, saya pindahkan selama 5 tahun. Yang datang rajin, kerjanya produktif sesuai target gubernur, saya kasih poin berbentuk rupiah. Maka yang rajin, produktif, sesuai target, amplopnya tebal, yang tidak datang, yang malas, tidak produktif, antunya tipis. Itu di Jawa Barat. Alhamdulillah sekarang rajin-rajin, karena tahu rajin identik dengan amplop tebal. Tiap bulan, saya pilih employee of the month.
Saya kasih 20 juta, 30 juta, 40 juta sesuai levelnya. Ya. Ini memotivasi. Aplikasi kedua di dapur saya, Bu. Saya bikin aplikasi memberantas jual beli jabatan. Banyak kepala daerah ya, kena tangkap KPK karena jual beli jabatan. Udah 50 juta, sama 1 juta, kepala dinas 100 juta dan lain sebagainya. Nah, apa yang saya lakukan? Saya bikin aplikasi namanya TRK. Ya. Setiap PNS di Jawa Barat, Bapak Ibu, dievaluasi oleh atasannya, saya, dievaluasi oleh koleganya, sesampingnya, selevelnya, dievaluasi boleh oleh bawahannya. Paham ya? Ini bukan atasan. Jadi nggak bisa, Bu, kepala dinas saya bagus di mata gubernur tapi nginjek bawahan, karena bawahan akan mengevaluasi. Apa yang dievaluasi? Sumbu X kepintarannya, kecerdasannya, kapasitasnya. Sumbu Y integritasnya, daya transformasinya, kinerjanya. Hasilnya, Bu, Bapak Ibu, kalau dia ada di sumbu, ada di box nomor 1, balik lagi. Nah, kalau evaluasinya di situ udah bodoh, belum, korup, males. Saya treatment khusus, sekolahnya juga beda. Tapi kalau dia di box 9, ya kan evaluasinya sudah makin gengges tidak, hobi seminar, ngomong apa aja nyambung, tidak korup, kerjanya. Nah, itu keren. Makanya Gubernur Jawa Barat milih kepala dinas sekarang tutup mata, karena komputer akan nyorongin, hey Siri, give me 3 candidates for kepala dinas pendidikan. Keluar 3 nama. Tinggal saya pilih mana yang paling loyal aja. Ya, karena faktor loyal apa emosional. Ini Bu, rumit. Tapi poin saya bikin dulu. Apa hasilnya Bapak Ibu? Selama 4 tahun PNS Jawa Barat mayoritas menuju box 9 sudah tampil. Nah, gak ada di box 1. Jadi Jawa Barat gak ada yang gak benar korup. Hasilnya satu-satunya provinsi yang boleh tidak lelang jabatan Jawa Barat. Karena lelang jabatan itu artinya ketidakpercayaan pada pemilihan jabatan oleh kepala daerah. Pasti KKN, pasti kan. Kami satu-satunya yang boleh tidak pakai. Jadi ada lelang jabatan lagi karena komputer sudah disupport oleh. Hasilnya Bapak Ibu, kinerja PNS ASN terbaik dari Republik ini adalah ASN Provinsi Jawa Barat. Skornya 396. Mohon maaf, kementerian juga kalah, pemerintah daerah juga kalah, badan-badan lembaga kalah oleh Pemprov Jabar urusan kinerja merit system ini. Poinnya apa Bu? Saya lihat problem, kepala daerah saya ada 3 kena KPK urusan jual beli jabatan. Saya diskusi sama orang pintar, benar ya, ada penasehat. Saya minta solusinya dengan teknologi, saya terapkan, saya tanda tangan peraturannya, saya paksa 5 tahun ini, hasilnya ini. Ini contoh daya transformasi ya. Jadi daya transformasi itu Bu, mengukurnya gampang. Lihat aja before afternya. Ya. Kalau afternya banyak perubahan, di 500 penghargaan tadi kan, ya berarti itulah track record saya Bu. Ketua fraksi. Nanti saya di ujung saya akan cerita bagaimana tantangan berikut memviralkan pencapaian itu bukan mudah. Karena maaf ya, pemilu itu bukan memilih orang pintar. Pemilu kita itu memilih orang yang disukai. Untuk disukai tidak perlu pintar. Asal terlihat selalu menyenangkan pemilih. Tapi kalau saya lakukan itu, saya membohongi sumpah saya. Karena sumpah saya adalah membawa perubahan. Bukan sekadar ingin disukai aja kan Bu ya. Paham ya tadi ya contoh. Contoh kedua, ini Pak, yang saya banggakan. Saya melihat masa depan itu bukan di kota kalau saya. Masa depan itu di desa.
gara-gara COVID. So, gara-gara COVID, lahirlah istilah apa? Work from home. Berarti bisa produktif, Pak. Tanpa harus ke kantor, bisa. Dulu merasa nggak bisa ya, dipaksa oleh COVID. Anda harus tetap kerja, cari duit, tapi Anda nggak boleh bertemu orang, nggak boleh berinteraksi, bisa nggak? Dipaksa. Artinya apa? Hari ini kerja dimanapun di Republik ini, selama koneksinya ada, terkoneksi ke digital, Anda bisa sukses. Itu poin saya. Maka saya lahirkan sebuah gagasan, kan? Namanya tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Itu senikmat-nikmatnya hidup di desa jauh dari penyakit. COVID itu penyakit kota, Bu. Jawa Barat ada 27 kota kabupaten. COVID saya ngumpulnya di Bodebek dan Bandung Raya. Bodebek, Bandung Raya. Sisanya nggak banyak COVID. Menandakan apa? Desa jauh dari COVID. Tapi anak muda desa nggak mau tinggal di desa jadi petani. Panas, duit kecil, nggak cukup buat krim malam, krim siang, filler, sulam alis, nggak cukup. Makanya ibu-ibu ya, cantik itu ada 3 golongan. Ibu kalau tersindir, ya introspeksi aja. Cantik itu 3 golongan, Bu ya. Golongan pertama, cantik itu dari sananya. Memang bapak ibunya cantik. Golongan kedua, cantik itu karena dananya. Ke Turki, ke Korea, ke Thailand, kasih hidung, apalah gitu ya. Dan yang ketiga, mayoritas cantik itu karena filter kameranya. Saya kalau selfie udah ketahuan, bibir saya jadi lebih merah, ada kuping kucing, ada kumis, karena pakai filter. Nah kembali ke sini, ini problem. Ya. Anak muda tidak mau tinggal di desa. Saya lahirkanlah gagasan sebagai pemimpin transformatif ya, namanya petani milenial. Oke, pas saya punya tanah, saya pinjemin tanah. Pas saya punya duit, saya pinjemin duit, karena ada bank BJB. Pas saya nggak tahu menanam apa, coba kemana, saya punya BUMD pertanian, bisa jadi pembeli. Oke, tidak semua berhasil, karena ini mengubah mindset. Ada yang viral, ya sempat viral. Yang viral itu bagian dari 500 yang gagal. Yang berhasil 1.200, jadi lebih banyak berhasilnya. Mengubah mindset orang kota mau ke desa. Saya wisuda tahun lalu di IPB 1.200 yang lulus. Oke. Nih, petaninya kayak gini, Bu. Kayak milenial tadi. Oke, rapi gitu kan. Bawa HP, yang 5 menit update di story. Oh, saya nanam kentang, saya pegang tomat, pokoknya dibikin cerita petani hari ini. Kedua, tadi digital, nyiram tanaman pakai HP, semua pakai HP. Ketiga, tiap desa, Bapak Ibu, saya kasih pusat digital desa apa aja. Satu desa satu laptop. Bukan dari APBD, Bu, dari Shopee. Maksudnya bukan dari Shopee, Shopee ngasih 5.000 laptop. Hanya gara-gara Ridwan Kamil dinner dengan ownernya Shopee, orang Singapura. Saya kasih lukisan. Jadi apa poinnya? Bu, merebut hati manusia itu cukup dengan silaturahmi, nggak usah mahal-mahal. Saya cuma makan malam sekali, kasih lukisan saya bikin sendiri, dia happy, saya perlakukan sangat luar biasa, 5.000 laptop. Sehingga ada sekarang penduduk desa kalau mau jualan, tinggal ke balai desa, didaftarkan orang pinternya, dia bisa jualan online. Ada merek sabun, Bu, mereknya Metram. Omsetnya dulu door to door hanya 10 juta sebulan, sekarang sudah ratusan juta. Hanya mengubah cara berdagang dari wilayah desanya, kecamatan menjadi seluruh Nusantara. Itu poin saya. Di desa Jawa Barat, Pak Presiden kemarin ke sana, pesantren punya supermarket sendiri online namanya Alif Mart. Pesantren Al-Itifak, silakan Google. The best, terbaik nomor 1 di Indonesia. Dikumpulin semua sayuran sedesanya, dipilih, diatur, diplastikin, dijual ke online dan sebagainya. Selama COVID, yang lain kolaps,
pesantren ini survive banyak pun. Karena orang nggak ke pasar tuh kan, kira gitu ya. Apalagi baru saya kasih kalau desanya naik kelas menjadi desa mandiri, saya kasih mobilnya kayak transformer, ya. Mobilnya kayak transformer dulu, karena dulu ada komplain. Kenapa ngasih mobil dinas kepala desa cuma dipakai keluarganya? Sekarang saya kasih mobil yang bisa ngangkut barang, bisa ngangkut penumpang, bisa nonton film, bisa dangdutan, bisa jualan, namanya Maskara, mobil aspirasi kampung juara. Saking kerennya ini mobil di desa-desa Jawa Barat, akad nikah nggak mau di masjid, maunya di mobil Maskara. Nonton Persib di mobil Maskara. Singkat cerita Bu, kepedulian saya kepada desa yang mulai ditinggalkan, saya transformasi dengan mengubah mindset. Pasca Covid, yuk tinggal di desa, asal connect dengan digital, Anda bisa berbisnis kayak mencerang ratusan juta, bisa berbisnis seperti Alifmart dan lain sebagainya. Hasilnya, ini kalau ngomong transformasi hasilnya. Waktu saya mulai gubernur, Pak Cek, desa miskin kami tertinggal sangat tertinggal ada hampir 1000-an. Desember tahun lalu sudah 0. Jadi saya proklamasi Jawa Barat tidak ada lagi desa tertinggal sangat tertinggal sudah 0. Desa sejahtera gara-gara yang saya ceritakan tadi dari 30-an di 2018 ya di Desember tahun lalu sudah 1100-an. Ini hasilnya. Makanya kami diganjar sebagai provinsi yang paling berhasil dalam mentransformasi ekonomi desa adalah Jawa Barat. Jadi ini, makanya kalau saya berhenti, aku warisannya datang. Nanti cuma poin terakhir tadi, gimana ngeviralinnya kan gitu ya? Karena yang viral itu cenderung bad news is viral news. Kalau prestasi susah jadi viral news. Ya. Good news susah jadi viral news kira-kira. Ini 1 dari 500 ya Bu. Kalau saya ceritakan semua kan tadi terlalu banyak. Nah, poin saya salah satunya status desa ini yang menjadi salah satu ukuran bahwa mentransformasikan itu penting. Berikut yang saya banggakan, Aceh harus paham sebagai Ketua Golkar Jawa Barat. Hasilnya Bu, sekarang kalau di general check up di Jawa Barat, mayoritas kami ini sehat kayak Pak Gubernurnya. Satu, ekonomi pertumbuhan tertinggi di Pulau Jawa kalau tampilkan adalah Jawa Barat. Kedua, investasi 5 tahun berturut-turut itu nomor 1 tertinggi selalu provinsi Jawa Barat, rekor pecah 175 triliun. Saya selalu survei Bu untuk mengukur ya. Makanya kalau ada kritikan di medsos saya dengar, tapi tidak selalu ya kebisingan di medsos itu mewakili realita. Apa cara ilmiah saya Pak? Saya survei Pak. Oh Pak banyak hatersnya ya nggak apa-apa silahkan. Tapi kepuasan publik saya terakhir 82%. Hasil survei kan? Ya udah itu aja. Bahwa kritikannya didengar, tapi jangan baper tadi kan. Ikhlas saja dan tidak mewakili silent majority. Kan si ibu-ibu yang tadi di Banjar muluk-muluk itu kan nggak main medsos semua ya. Saya survei kenapa orang senang investasi di Jawa Barat. Jawabannya nomor 1 karena infrastruktur paling lengkap. Hari ini 9 ruas jalan tol sedang dibangun. Ya. Bandara sudah beres. Pelabuhan terbesar tercanggih sudah beres. Kereta api cepat, nanti kalau ke Bandung ketemu saya Bu, cukup 40 menit ketimbang buat 3 jam. Jadi kereta api cepat Jakarta-Bandung ini, siapa yang paling diuntungkan? Yang long distance relationship. Yang selama ini kangennya 3 jam, kan 40 menit kira-kira. Jadi bisa pagi-pagi ke Bandung, makan bakso tahu, makan apa kan, ketemu mantannya, sore udah pulang lagi. Dan
Pak ini penting ini. Kenapa orang senang investasi di Jawa Barat? Saya kasih tahu ilmunya. Pak Bahlil bingung ke saya, Pak Bu, kenapa kan upahnya Jawa Barat itu tertinggi, maaf ya, Karawang 5 juta sekian, Bekasi 5 juta sekian tuh. Kenapa investasinya tertinggi? Soal karena masuk logika. Logika mengatakan kalau upah tinggi, investasi kabur. Tidak selalu begitu. Saya tanya ke investor, Bapak kenapa nggak pindah ke provinsi sebelah, Mr. Governor? Bisnis itu tidak selalu mengukur upah sebagai alasan pertama investasi, itu selalu begitu. Satu Pak, kondusivitas. Saya bilang, kondusivitas, iya. Kami ingin tenang, walaupun upah agak mahal. Hasilnya ini, Provinsi Jawa Barat penduduk 50 juta, kriminalitasnya cuma 7.500. Untuk ukuran 50 juta, kriminalitas cuma 7.500 kecil. Provinsi yang warna merah penduduk 16 juta, penduduk 10 juta. Kriminalitasnya 30.000, saya kan nyebutnya. Cuman saya ingin membandingkan, karena saya ilmiah ya, saya ingin membandingkan supaya paham maksud saya. Anak saya banyak 50 juta, tapi adem ayem. Itu alasan pertama investor. Memang ada kriminalitas, ada begal masih ada, maaf ya, copet masih ada. Itu kan sifat manusia, selalu ada. Baik buruk, mungkin tidak ada. Itu orang jahat selamanya pasti ada. Nah, kenapa kita begini ada? Tapi poin saya adalah, saya apresiasi kinerja kepolisian, Polda Metro, Polda. Maaf ya. Jadi kondisi kita. Kedua, Pak Cek, kenapa senang investasi di Jawa Barat? Oh, upahnya tinggi, investasi tinggi. Karena hasil surveinya, tingkat produktivitas orang Jawa Barat itu paling produktif. Di sebelah sehari bikin 5 baju, di Jawa Barat bisa bikin 10 dalam sehari. Walaupun upahnya tinggi. Jadi, kata si investor yang saya wawancara, upah Anda memang lebih tinggi, tapi output produksi lebih banyak. Dihitung-hitung, cuan masih lebih tinggi di sini. EPQ, Mr. Ini namanya indeks ICOR, indeks efisiensi Bu. Makin tinggi, makin buruk, berarti boros waktu. Nah, terbaik bukan Indonesia di ASEAN, terbaik di Thailand 4, Jawa Barat juga sudah 4. Poin saya, itulah hasil dari bagaimana mentransformasikan SDM supaya di Jawa Barat SDM bisa lebih baik. Apa yang kami lakukan? SMK di Jawa Barat sekarang saya serahkan kurikulumnya ke industri. Tampilkan. Ada SMK kurikulum Shopee, nah baik dengan Shopee. Ada SMK kurikulum Samsung, ada SMK kurikulum Microsoft. Yang pakai Shopee keren tuh, lulus ditarik sama Shopee, kalau enggak dilatih marketing digital, sebuah lowongan kerja yang dibutuhkan hari ini. Kira-kira begitu. Nah, jadi itu alasan kenapa investasi tinggi. Bukti berikut ya. Kemiskinan kan tujuan bangsa ini adil makmur, betul? Salah satunya menghilangkan kemiskinan. Tahun lalu provinsi lain kemiskinannya naik. Jawa Barat tahun lalu kemiskinannya turun, dan turunnya paling banyak se-Indonesia adalah Jawa Barat. Jadi penduduknya banyak, uangnya juga pas-pasan. Kami atur, kami transformasikan, hasilnya orang miskin yang paling banyak hilang di tahun 2022 adalah Provinsi Jawa Barat. Nah, jadi transformasi itu terakhir dari saya. Sekarang kita masuk ke kepemimpinan yang paling rumit dimensinya, yaitu komunikasi pemimpin. Oke? Bagaimana cara pemimpin berkomunikasi? 1, pidato kayak saya. 2, bertemu fisik masih penting. Coba tampilkan di IG saya. Saya mengunjungi seminggu 2 kali, Bu. Saya wajib ketemu orang duafa, Bu. Wajib. Supaya saya tetap membumi. Saya tadi pidato kan yang heboh-heboh, tapi orang miskin masih selalu ada dan masih ada. Nah, ceritanya masuk ke lembaga yang tadi saya mau dirikan. Kalau di Jawa Barat namanya Jabar Quick Response. Coba kamu
tim pilih aja yang mana. Terus nah itu boleh naik. Ini saya seminggu 2 kali Bu. Setiap saya ke Bogor pasti gunting pita ini tapi pasti pulangnya mendatangi sebuah cerita. Supaya apa? Bu, mereka didatangi gubernur itu nangis, ya, terharu. Dan saya juga merasa akhirnya kekuasaan memang penting, ya. Karena tujuannya adalah membantu orang-orang seperti ini, kira-kira begitu. Cuman hari ini Bu, harus diberitakan, makanya pemimpin itu harus punya medsos. Medsos itu adik-adik fungsinya ada 4-5, kasih tahu ya untuk pemimpin. 1, menyampaikan agenda. Hari ini saya di Korea dapat duit 300 miliar Pak Erlangga Jawa Barat, hasil Nyonghaseo, Alhamdulillah, keren ya. 300 miliar Bu. Coba tampilkan iya ya. Saya kalau keluar negeri agenda padat 5 rapat sehari pagi siang sore malam. Ya. Ini yang tadi, ya. Jadi 1 di medsos itu, nah coba. Ini saya disambut di Korea Pak. Tuh, 3 lantai tepuk tangan. Gitu aja saya kerjanya. Gitu dapat 150 miliar, 10 juta dolar. Nah itu 1 agenda. Medsos sebagai pemimpin baca selain agenda. 2, mengklarifikasi tudingan. Ya, di Jawa Barat misalkan apa ya yang negatif. Oh, Al-Jabar pakai APBD misalkan. Ya, seolah-olah saya tidak menganggarkan yang lain, gitu kan. Saya cerita namanya APBD, kesepakatan rakyat, diwakili dewan, kalau mau dibangun apa, jembatan, taman, rumah ibadah, silahkan. Itu contoh, ya, mengklarifikasi. 3, mengedukasi Bu, posting. Indonesia adalah negeri yang masyarakatnya paling malas jalan kaki. Ayo kita jalan kaki. Indonesia adalah masyarakat yang paling julid di Asia Pasifik. Ayo kurangi julid. Bicaralah yang baik atau diam, postinglah yang positif atau tahan. Apa edukasi lainnya? Bangsa yang paling rajin sedekah adalah bangsa Indonesia. Ya, namanya Generosity Index, keren. Yuk kita pertahankan. Ya, itu yang edukasi. Nah yang terakhir adalah receh Pak. Dan nature-nya manusia yang butuh hiburan, kalau posting receh lebih banyak view-nya dibanding poster serius. Saya posting ini Bu, cuma wali kota ya. Wahai warga Bandung, kita rebut Adipura, ayo kita buang sampah pada tempatnya. Yang komen cuma 50. Saya ganti judulnya Bu. Hei warga Bandung, dalam rangka Adipura, buanglah sampah pada tempatnya, buanglah mantan pada teman. Yang komen 5.000. Jadi dari semua ini, fungsi medsos bagi pemimpin, interaksi tertinggi Pak, urusan receh, urusan personal. Jadi pemimpin jangan jaim, sibuk formal, interaksi dikit Pak. Ya. Coba tampilkan IG saya yang receh, saya coba tunjukkan. Ya. Dan sekarang platform banyak. Ini yang receh mana? Terus bawah. Nah ini receh tapi serius sama Ernest nih, yang kuning. Saya cuma mau mulai kampanye tipis-tipis Golkar ya. 1,6 juta yang nonton Bu. Cuma saya edisi foto-fotoan aja sama Ernest biar generasi mudanya melihat Golkar lebih gaul, lebih berkarya, lebih seru. Kan? Saya ingat ya, partai politik itu kendaraan. Jadi gimana supirnya? Gimana penumpang perilakunya? Jadi ini kendaraan yang namanya merek Golkar, ini luar biasa cc-nya ibaratnya kan. Besar, kinclong, terkenal. Jadi maju mundurnya gimana kita? Tadi saya menambahi satu gagasan supaya mobilnya lari lebih cepat. Ya, Golkar quick response for humanity misalkan kan. Kalau itu disetujui dan akhirnya jadi, tiap hari lihat tadi beritanya Golkar nolong orang di sini nembus
dijasuk di sana, nolongin yang sakit. Kelebihan kita punya struktur di seluruh Indonesia. Jadi masalahnya mungkin di Papua, kita suruh Golkar Papua yang diberitakan di sini. Paham ya? Ini gara-gara ini Pak Cek, yang mau daftar Golkar follower saya ada 130 orang. Hanya dari satu posting. Paham ya? Jadi poinnya pada para calon pemimpin, fungsi medsos harus dikuasai karena pencoblos Golkar meneliti kita, maaf ya, tidak lagi mayoritas dengan baliho, tapi mayoritas di HP. Maka daripada investasi fisik, mending investasi tim medsos hari ini yang pandai merekam. Saya Ridwan Kamil, ajudan saya ada 2 konten kreator itu. Kan ajudan saya 2, satu yang ngurus protokol, Pak Jadwal, Pak makan obat, Pak besok ini, Pak itu kan gitu ya. Satu lagi hobi cuma merekam.